Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 176 Belajen dan rekan-rekan pendidik SDN 176 Belajen yang saya hormati pula dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan, kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan ini dalam mengikuti acara pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ningrat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah rahmat kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian umatnya yang masih tak dan patuh pada ajarannya. Adapun acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sepatah-kata dari Bapak Kepala UPT SDN 176 Belajen, acara yang ketiga adalah pemaparan budaya positif oleh Ibu Juminarti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ningrat, dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala UPT SDN 176 Belajen dan kepadanya dipersilakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Seraya kita mengirim salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan khusus kepada guru penggerak yang melakukan kegiatan pada siang hari ini yang saya hormati. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini sudah Belajen menyambut baik dan memberikan dukungan kepada guru calon penggerak yang melakukan kegiatan pada siang hari ini, dan juga kepada rekan-rekan guru yang sempat hadir saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi bahwa saya mendukung dan saya memfasilitasi kepada calon penggerak sepanjang ada yang bisa dibutuhkan di sekolah ini, termasuk dalam hal media yang dibutuhkan. Saya persilakan, termasuk juga dalam hal mengumpulkan rekan-rekan guru untuk ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada kita semua, utamanya para calon guru penggerak, dan menambah kompetensi kita sebagai guru yang baik dan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada sekolah kita ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Oleh karena itu, langsung saya mempersilakan kepada calon guru penggerak untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di sekolah kita ini untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi-tabinya, bahkan kepada kita yang masih konsekuen mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 176 Belajen, rekan-rekan pendidik yang saya hormati pula, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta
rekan-rekan pendidik karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan kami ini, di mana pada kegiatan ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti tentang budaya positif ya, pada aksi nyata modul 1.4. Saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian, tetapi pada kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman apa yang telah kami peroleh pada program guru penggerak. Jadi langsung saja pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Tetapi sebelumnya mungkin karena sekarang kita ini sudah jam-jam istirahat ya, dan mungkin ada bagusnya kalau kita mengisi sebelum kita masuk pada materi inti, kita isi dulu kegiatan kita dengan selingan. Ya, jadi untuk mengurangi rasa kantuk kita ingin berteka-teki dulu. Ya, jadi di sini ada beberapa teka-teki. Ya, jadi yang pertama, kira-kira apa yang jauh di mata tetapi dekat di hati? Kira-kira apakah itu? Ya, andalan kayaknya kayak Mansyah. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Kematian. Iya, ada yang lain. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Apa dulunya? Iya, kira-kira ada yang bisa jawab. Ya, jadi kalau belum ada yang bisa jawab, ya kita jawab bersama. Iya, jadi jauh di mata tetapi dekat di hati. Kalau menurut saya jawabannya ini adalah Lampung. Iya, jauh dari mata tetapi dekat di hati. Iya, jadi itu ya. Berikut masih ada. Ya, ini yang kedua. Badannya lurus, matanya satu, ekornya satu. Nah, kira-kira apakah itu? Badannya lurus, matanya satu, ekornya satu. Iya, jadi ini saja kita terapkan di kelas masing-masing sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jadi ini salah satu ice breaking, ya. Berapa huruf itu? Hurufnya. Pertamanya J, terakhirnya M. Coba apa, Ibu? Jam. Kalau jam itu bentuknya bulat. Kalau jarumnya tepat. Iya, kasih mau. Ya, lanjut. Oke, satu lagi. Nah, saya kira ini ibu-ibu tahu semua. Benda apa jika sudah matang maka dirinya akan menjerit? Apa? Ya, benda. Ya, sudah ada tadi dekat. Oke, betul. Jadi ada cewek ya. Kalau kita
masak air biasanya kalau sudah matang itu cerainya berbunyi. Iya, oke ya. Jadi terima kasih. Jadi itu sekedar selingan dari pemaparan saya pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita masuk pada materi inti, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Bapak fasilitator kami yang sudah membimbing kami selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi beliau ini atas nama Pak Amarudin, SPD, MPD. Kemudian pengajar praktik kami yaitu Ibu Haji Suryani Bedu, SPD, MPD. Ya, adapun inti modul budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Berikut posisi kontrol dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, kita lihat pada zaman pendidikan zaman kolonial Belanda, pendidikan itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Ini ketika masa kolonial Belanda. Nah, sekarang pada masa pendidikan paradigma baru, pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, inilah perubahan paradigma belajar yang mulai dari kolonial Belanda sekarang berpusat pada murid. Nah, pada pendidikan paradigma baru, pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya pendidikan paradigma baru ini merupakan lanjutan atau perubahan dari kurikulum K13. Nah, di mana yang sudah kita terapkan sebagian di sekolah kita ini yaitu kurikulum Merdeka. Jadi ini merupakan paradigma baru ya, kurikulum Merdeka. Di mana pada kurikulum Merdeka ini kita munculkan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun poin-poin dari profil pelajar Pancasila, yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki 4 elemen. Elemen pertama yaitu bagaimana akhlak beragama. Elemen kedua, bagaimana akhlak pribadi. Elemen ketiga, bagaimana akhlak kita kepada manusia. Elemen keempat yaitu bagaimana kita berakhlak kepada alam, dan yang keempat adalah berakhlak bernegara. Jadi selama ini kita hanya beranggap bahwa beriman dan bertakwa itu hanya kepada Tuhan. Ternyata ini di profil pelajar Pancasila ini kita ini juga dituntut untuk berakhlak kepada diri kita sendiri, kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Kemudian poin yang kedua yaitu mandiri, di mana mandiri ini memiliki elemen yaitu kesadaran akan diri dan situasi, dan yang kedua regulasi diri. Pada elemen ketiga yaitu bergotong royong. Pada poin ketiga bergotong royong, di mana elemennya itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, berikut tentang berkebinekaan global.
Jadi elemennya di sini terdiri dari mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Dan poin berikut yaitu bernalar kritis. Nah, adapun elemennya ini, yang pertama memperoleh dan proses informasi, kedua analisis dan evaluasi penalaran, dan yang berikut adalah refleksi dan evaluasi. Dan poin yang berikut yaitu kreatif, di mana elemennya itu tentang gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Jadi inilah yang kita tuntut harus ada dalam paradigma baru di mana kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dan intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi inilah mengapa kita terapkan ini disiplin positif, yaitu agar menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa harus ada imbalan, harus ada hadiah atau hukuman. Ya, jadi kemudian materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini sebagai makhluk biasa, manusia biasa, juga memiliki beberapa kebutuhan. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, tentunya kita manusia, mau baik anak-anak maupun orang dewasa, tentu memiliki kebutuhan dasar. Yang paling pertama itu bertahan hidup. Nah, di mana kebutuhan bertahan hidup ini diantaranya manusia membutuhkan makanan, tempat tinggal, kemudian manusia butuh akan rasa aman dan istirahat. Jadi itulah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu membutuhkan kasih sayang pertama dari keluarga, tentunya ya. Kemudian dari teman-teman di sekitar kita. Selain itu teman kerja juga tentu kita membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contoh, kita berpindah ke sekolah lain, tentu kita membutuhkan rasa ingin diterima ini oleh teman kerja. Kemudian yang paling mendasar di sini adalah membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dari pasangan kita masing-masing. Ya, berikut kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasa. Jadi kita juga membutuhkan sebagai penguasa, yaitu tentunya kita ingin dihargai oleh siapapun. Begitu pula dengan anak didik kita, mereka juga perlu dihargai. Walaupun mereka itu anak-anak, tetapi mereka juga butuh penghargaan dari orang yang lebih tua, termasuk kita sebagai gurunya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Jadi kebebasan ini bukan berarti bebas segala-galanya. Jadi kita
kebutuhan kebebasan ini yang positifnya yang dimaksud di sini yaitu bebas bergerak, kemudian bebas mencoba hal-hal baru, selama itu sifatnya positif, kemudian memiliki kebebasan untuk bereksperimen. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan. Jadi antara orang tua, orang dewasa pasti semuanya ingin memiliki kesenangan. Nah, kesenangan di sini terdiri atas beberapa poin. Contohnya itu kesenangan bergurau, bercanda, atau bermain. Nah, seperti kita di lingkungan sekolah kita ini, setiap jam pasti ada namanya jam istirahat. Jadi disinilah anak-anak diberikan juga kesenangan masing-masing. Ya, seperti juga yang sekarang dilaksanakan anak-anak kita itu kegiatannya ya eskulnya. Jadi terserah mereka ingin eskul kita hari ini berolahraga, temanya olahraga, jadi terserah mereka mau kesenangan mereka. Ada yang mau main takraw, ada yang mau main bola. Jadi itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi juga di sini salah satu bentuk budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian jenis motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua. Ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, motivasi dari luar ini, salah satunya yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Jadi ini motivasi ini yang harusnya kita hindari. Jadi ini motivasi dari luar. Nah, kemudian motivasi intrinsiknya di sini yaitu motivasi dari dalam diri peserta didik. Nah, jadi ini yang kita harus tumbuhkan pada peserta didik kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi inilah jenis motivasi perilaku manusia. Jadi ada yang motivasi dari luar, yang dari luar itu tadi contohnya ketika kita memberikan hukuman. Jadi mereka itu melaksanakan sesuatu hanya karena takut dihukum. Jadi ini motivasi ini yang harusnya kita hindari, karena ini tidak akan kekal dalam diri peserta didik. Tetapi kalau motivasinya dari dalam diri mereka sendiri, maka itu akan dibawa nanti sampai mereka tumbuh dewasa. Nah, kemudian masih lanjutan dari motivasi. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini ada dua contoh disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau contoh identitas gagal di sini yaitu tentang pemberian hukuman dan penghargaan atau hadiah. Jadi hukuman, kenapa hukuman dikatakan sebagai identitas gagal? Ya karena jika kita memberikan hukuman kepada peserta didik, jadi dampaknya itu pasti menyakitkan. Kemudian peserta didik tidak yang merasa nyaman. Kemudian
ini sifatnya memaksa. Dia melakukan sesuatu karena hanya takut dihukum, jadi sifatnya memaksa. Kemudian murid juga akan merasa takut. Nah, mungkin saja kita pernah memberikan hukuman kepada anak murid kita sehingga mereka tidak mau lagi ke sekolah. Jadi ini salah satunya dampak dari ketika kita memberikan hukuman, jadi murid jadi takut. Nah, kemudian berikut, murid menjadi rendah hati. Jadi dia merasa rendah hati karena mungkin dia malu ketika dia mendapatkan hukuman. Jadi tergantung dari hukuman yang kita berikan itu. Jadi ada memang hukuman itu yang membuat anak-anak itu merasa malu sehingga mereka menjadi rendah hati. Kemudian identitas gagal yang kedua di sini adalah penghargaan atau hadiah. Jadi yang selama ini terutama saya ini pikiran saya, ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak, mereka akan lebih termotivasi. Ternyata pemikiran saya salah. Nah, setelah kami mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, ternyata selama ini pikiran saya itu salah. Nah, kenapa dikatakan penghargaan atau pemberian hadiah itu identitas gagal? Karena yang pertama itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan dengan temannya, yaitu anak-anak yang sering dapat hadiah ini temannya akan bersifat iri kepada murid yang mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Mengapa hadiah itu mematikan kreativitas? Karena nanti mereka ingin melakukan sesuatu ketika ada hadiah. Nah, nanti kalau tidak ada lagi hadiah, maka mereka tidak akan mau berbuat lagi. Jadi inilah dampak dari pemberian hadiah. Kemudian yang keempat, yaitu menghukum dengan sistem ranking. Jadi mungkin pemerintah kita selama ini mulai dari setelah kita pada kurikulum K13 pemberian ranking ini sudah ditiadakan karena mungkin ini dampaknya. Jadi anak-anak itu hanya belajar karena ingin mendapatkan ranking. Setelahnya itu dia malas belajar lagi, maka ini dia tidak tumbuhkan dalam dirinya karena diiming-imingi saja dengan ranking. Jadi inilah alasan mengapa pemberian ranking ini sudah ditiadakan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, jadi inilah dua jenis identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensi. Nah, di mana konsekuensi di sini dampaknya itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus atau respons. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi murid lebih menghormati peraturan jika kita melakukan konsekuensi. Dan kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi kadang anak-anak jika diberikan konsekuensi, dia tidak terlalu merenungi kesalahannya, sehingga dapat berbuat itu lagi. Nah, sebenarnya antara konsekuensi dengan hukuman ini hanya sedikit perbedaan. Kalau hukuman itu kita berikan sanksi kepada siswa bersifat negatif, tetapi kalau konsekuensi kadang-kadang ada negatifnya, kadang juga ada positifnya. Makanya konsekuensi ini masuk ke dalam identitas sukses karena di dalamnya juga ada positifnya walaupun ada negatifnya. Kemudian identitas sukses yang kedua adalah restitusi. Nah, restitusi ini jika kita melakukan hukuman berupa restitusi, menyelesaikan masalah dengan restitusi, maka murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya karena mereka sadari kesalahannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang restitusi ini.
Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi mereka bisa merenungi kesalahannya. Karena guru di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi ini. Kemudian yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mereka walaupun mereka berbuat salah, mereka masih tetap bisa menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Kemudian berikut yaitu teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Maksudnya di sini peserta didik sendiri yang menemukan cara kira-kira bagaimana ia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita yang memberikan solusi kepada mereka, bukan mereka yang memberikan solusi sendiri tentang kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka lebih bersemangat untuk menyelesaikan kesalahannya karena solusinya dari mereka sendiri. Guru di sini hanya cukup membimbing mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak melakukan kesalahan ini lagi. Jadi itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta ketika kita menyelesaikan dengan cara restitusi. Nah, berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi saya jelaskan sedikit di sini apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan restitusi ini, maka insya Allah anak-anak tidak akan ada rasa takut. Bahkan mereka akan lebih bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan anak-anak, tetapi mereka bagaimana belajar menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian kita maksudnya di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Maksudnya di sini kita bertanya, kira-kira kenapa kau melakukan kesalahan itu? Pasti ada alasannya. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak-anak jika bersalah, karena belum tentu anak yang bersalah itu dia salah, belum tentu, pasti bisa jadi dia benar. Dia ada alasan mengapa melakukan kesalahan yang dia perbuat. Jadi jangan kita langsung menghakimi, tetapi kita mencari dari identitasnya. Kenapa, apa alasan sehingga melakukan kesalahan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada peserta didik. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Ya, jadi misalnya ada anak-anak yang malas mengerjakan tugas. Jadi kita memberikan mereka solusi, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tugas kamu ini bisa cepat selesai. Jika dikasih tugas, kamu bisa mengerjakannya. Jadi itu yang dimaksud dengan tawaran bukan paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan ini, misalnya ada anak-anak yang berkelahi. Jadi kita yang memberikan motivasi kepada anak-anak yang bersalah ini agar dia bisa memperbaiki sendiri hubungan dengan temannya. Kita tidak usah memberikan paksaan, tetapi kita memberikan cara kita memberikan tawaran kepada mereka bagaimana memperbaiki hubungannya dengan temannya. Nah, di sini ada contoh kasus yang diselesaikan dengan cara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya,
murid terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi jika ada murid yang sering datang terlambat ke sekolah, jika kita menyelesaikan masalahnya ini dengan hukuman, maka contohnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Jadi kalau kita melakukan hal seperti ini kepada peserta didik kita, maka kita menyelesaikannya dengan hukuman. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid takut. Jadi kalau ada murid yang datang terlambat kemudian kita marah-marah, berarti kita menyelesaikannya dengan hukuman. Kemudian murid disuruh menulis tidak akan terlambat 100 kali. Jadi ini masuk menyelesaikan masalah dengan hukuman. Kemudian jika kita selesaikan dengan konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat. Jadi ini jika kita melakukan ini, maka kita menyelesaikannya dengan konsekuensi dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kemudian jika kita menyelesaikan masalah ini dengan restitusi, maka guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini jika kita melakukan dengan restitusi, maka seperti inilah. Jadi kita tidak langsung memarahi anak-anak, tetapi kita tanyakan dulu sebabnya kenapa dia terlambat, kemudian menanyakan keyakinan kelas mana yang kau telah langgar. Nah, kemudian yang kelima itu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini terbagi atas 5, yaitu yang pertama itu penghukum. Jadi penghukum, jika posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau kita biasa menghukum anak-anak dengan fisik atau verbal, itu sudah masuk tindakan kita penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi menyinggung perasaan peserta didik. Kemudian jika kita sebagai teman, maka guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ini tidak marah-marah, guru tidak marah-marah, tetapi ada juga dampaknya. Kemudian yang keempat, yaitu posisi monitor atau pemantau. Yaitu monitor berarti mengawasi. Jadi kita sebagai guru selalu mengawasi. Dan yang kelima itu manajer. Nah, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer inilah yang paling baik diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika kita melakukannya dengan penghukum, maka patuhi aturan sekolah, baru berdiri di barisan lain. Nah, ini masuk penghukum. Kemudian jika kita mengatakan berapa kali Bapak bilang Bapak kecewa sama kamu, maka ini termasuk menyelesaikan dengan membuat merasa bersalah. Kemudian jika kita mengatakan ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak berbuat salah. Ini kita memposisikan diri kita sebagai teman, tetapi ini kayaknya tidak maksimal karena anak-anak tidak ada kesadarannya. Memang kita merasa lembut, tetapi anak-anak tidak ada kesadaran. Kemudian pemantau.
Nah, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian jika kita sebagai manajer, maka kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi disinilah tindakan restitusi kita terapkan. Kemudian yang keenam, materi tentang keyakinan kelas. Mengapa materi budaya positif ini, keyakinan kelas ini masuk? Karena dari keyakinan kelas inilah kita bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini sebaiknya kita lakukan sebelum di awal tahun ajaran. Nah, kemudian ada pun proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang aturan kelas. Jadi kita diskusikan dulu bersama-sama aturan-aturan apa saja yang ada di dalam kelas kita. Kemudian merumuskan peraturan kelas. Jadi dari peraturan tadi yang sudah disampaikan oleh peserta didik, kita rumuskan. Dan yang berikut peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi dari peraturan tadi kita buat menjadi keyakinan kelas. Karena aturan itu sifatnya kayak lebih ada negatifnya. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat bahasanya menjadi positif. Kemudian kita harus menempel keyakinan kelas ini di dalam kelas supaya anak-anak selalu melihat, oh ini keyakinan kelas kita ini, agar mereka ada motivasi untuk tidak melakukan. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi bahasanya ini lebih abstrak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya jangan terlalu panjang. Kemudian berupa pernyataan universal. Berikut, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas, apa yang sering terjadi di kelas kita, masalah apa yang sering terjadi di kelas kita, atau kendala yang sering terjadi di kelas kita. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita buat kalimatnya dalam bentuk positif. Ya, diusahakan jangan ada kata tidak boleh, ya. Nah, misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi kita buat kalimatnya menjadi positif. Contohnya kalau terlambat itu artinya dia disiplin, disiplin. Jadi dia bisa datang tepat waktu. Jadi kita usahakan hindari kata tidak boleh. Dan ini kalau kita membuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua harus hadir. Ya, semua siswa itu harus hadir kalau kita membuat keyakinan kelas, karena siapa tahu anak yang tidak hadir nanti ini ketika kita menyusun keyakinan kelas, ketika ia bersalah maka dia ada alasan, saya tidak ada waktu ini dibuat. Jadi itu harus semua warga kelas harus dilibatkan. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ya, ini yang contohnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi saya ini kira semua kelas ini harus ada ini, karena semua kelas memiliki tugas piket. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, ini biasanya anak-anak kalau kita sedang belajar, ada yang cerita, ada yang jalan-jalan di kelas, saya kira ini sudah mewakili. Kemudian disiplin dan bersikap jujur. Saya kira ini disiplin tadi sudah masuk, datang tepat waktu, apalagi menaati tata tertib ya sudah masuk, dan bersikap jujur. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, ini bersikap sopan ini sudah banyak yang diwakili, sikap-sikap yang sudah diwakili ini. Kemudian saling tolong menolong. Dan yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Nah, ini yang sering terjadi di kelas 1 ini, sering baku bombe-bombe. Jadi ini sudah masuk, ini hidup rukun dengan teman, sudah mewakili. Nah, kemudian yang terakhir, materi yang terakhir itu
tentang segitiga restitusi. Nah, ada pun tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi cara kita menstabilkan identitas, jika ada peserta didik yang merasa bersalah, maka pertama yang kita tanyakan untuk menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi kesalahan itu harus kita selesaikan dengan baik. Nah, jadi begitu cara menstabilkan identitas. Jadi jangan kita langsung marah-marah. Kenapa tadi kamu begini? Jadi kita stabilkan dulu identitas. Kemudian nanti anak-anak ini merasa tenang, baru kita lanjut pada validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang kita ucapkan ketika menciptakan validasi ini, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi itu kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak murid kita jika menciptakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita sampaikan kepada peserta didik untuk menanyakan keyakinan, yaitu setelah ia mengakui kesalahannya, setelah ia sudah ada solusi untuk menyelesaikan masalahnya, nah kita bisa memberikan mereka pertanyaan seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi supaya dalam diri mereka itu tumbuh lagi semangat. Jadi kita tidak menghakimi anak-anak, tetapi kita memberikan semangat. Nah, jadi inilah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dengan segitiga restitusi. Nah, berikut tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi itulah tadi pemaparan terdiri dari 7 poin. Jika kita terapkan di sekolah kita, maka tujuannya kita akan menciptakan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bukan cuma di SD mereka akan terapkan, tetapi sepanjang hayat mereka. Jadi marilah kita sama-sama menciptakan disiplin positif di sekolah kita ini. Tentunya dengan terciptanya disiplin positif ini, kita harus berkolaborasi secara bersama-sama, karena jika hanya 1-2 orang yang menerapkan hal ini, maka itu tidak akan terwujud pada peserta didik kita. Ya, jadi saya kira itulah pemaparan dari saya, dan saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan pendidik yang sudah senantiasa bekerja sama untuk melakukan kegiatan kami di Aksi Nyata Modul 1.4, dan semoga pemaparan saya kali ini bermanfaat dan guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif oleh Ibu Juminarti SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Semoga dengan pemaparan tadi dapat kita sebagai guru dapat menerapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Acara selanjutnya adalah penutup. Jadi marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ana Indrayani SPD, guru SD 176 Barajen. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan diseminasi berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif oleh guru calon penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Juminarti SPD, di mana ilmu yang dibagikan sangat menarik dan akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan murid. Saya sangat tertarik khususnya pada materi segitiga restitusi. Dari kegiatan ini saya jadi memahami tentang cara menyelesaikan masalah atau memecahkan kasus yang terjadi dalam kelas dengan cara segitiga restitusi. Pokoknya materinya sangat menarik, isinya daging semua, keren. Wow, oke, terima kasih.